Oke guys, apakah misi rahasia Keisuke Honda datang ke Indonesia? Adakah benar-benar ingin membangun sepak bola Indonesia ataupun ada misi lain di sebalik kedatangan beliau ke Indonesia? Ayo kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang baru menonton video ini guys, saya mendoakan agar kalian sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa kalian dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, pada hari ini sekali lagi kita berbicara terkait dengan kedatangan Keisuke Honda yang kini ada di Indonesia. Untuk misi apa guys? Sama ada untuk membantu Sinteyong ataupun ada misi lain, ataupun dia pergi ke Indonesia hanya melihat wisata-wisata yang ada di Indonesia, ataupun dia ketemu ataupun berjumpa dengan klub-klub yang ada di Indonesia yang berminat dengan Keisuke Honda ini. Jadi kita pun tidak mengetahui perkara yang sebenar, ataupun kalian juga ada yang mengetahui misi itu. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Apakah sebenarnya kedatangan rahasia Keisuke Honda ke Indonesia guys? Oke, ayo kita simak dulu video ini guys daripada channel Cerita Bola Indonesia. Seperti biasa, pada kalian yang baru ketemu channel ini, kalian boleh support dengan menekan butang subscribe dan juga butang lonceng untuk info-info yang terkini, notifikasi dihantar terus kepada Anda daripada channel Cerita Bola Indonesia. Oke, judulnya ialah Misi Rahasia Keisuke Honda Bangun Sepak Bola Indonesia. Oke, bagaimana guys kedatangannya ke Indonesia ini? Nah, sebelum ini kelibatnya melalui account TikToknya war-warkan di media sosial. Dia memakan Indomie guys. Itu dia. Jadi masih lagi Keisuke Honda ini berada di Indonesia. Jadi apapun, kita semak dulu video ini. Ada menariknya sekiranya keterlibatannya bergabung dengan STY untuk membangun lebih baik lagi di masa akan datang sepak bola Indonesia ini. Oke guys, ayo kita semak video ini. Legenda sepak bola Jepang dan mantan pelatih timnas Kamboja, Keisuke Honda, saat ini tengah menjadi sorotan media sepak bola tanah air. Mantan pemain AC Milan itu kedapatan sedang berada di Indonesia sejak Sabtu 14 Januari 2023 kemarin. Sejak Sabtu guys, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, 3 hari sudah guys dia di sana ya. Jumlah spekulasi pun merebak seiring kedatangan Honda ke Indonesia. Ada yang menyebut Keisuke Honda datang ke Indonesia untuk menangani salah satu klub Liga 1. Namanya pun dikaitkan dengan PSIS Semarang dan Persik Kediri. Namun PSIS Semarang melalui CEO mereka Yoyok Sukawi langsung membantah kabar tersebut. Tidak jadi karena belum ada kesepakatan dengan Honda. Kami sempat komunikasi dengan Honda tapi memang kami belum menemukan kecocokan. Kabar lain datang karena foto kegiatan Keisuke Honda bersama dengan salah satu pemain Persik Kediri, Arthur Irawan. Mereka Persik Kediri. Ada juga dia ketemu ya. Perlihatkan kegiatan mereka di dalam satu meja. Sebelumnya, Honda juga berbicara soal proyek baru lewat akun Twitter pribadinya pada Sabtu 14 Januari 2023. Indonesia, populasi 270 juta jiwa. Usia rata-rata adalah 29. PBD per kapita adalah 4.300 US dollar. Saya di Jakarta sekarang dan saya benar-benar merasakan energi dari seluruh kota. Tahun ini saya akan mulai mengerjakan proyek baru ini. Selain klub, Honda juga dikaitkan dengan timnas Indonesia yang saat ini tengah kesulitan mencapai performa terbaiknya. Mantan pemain timnas Jepang itu dinilai berpeluang membantu Sinteyong menangani timnas Indonesia. Ini publik tentunya hanya bisa bersabar menantikan pengumuman resmi dari Honda terkait tujuan sebenarnya. Meski masih baru di dunia kepelatihan, namun peran Honda telah terlihat saat berhasil mengubah permainan timnas Kamboja yang dulu hanya menjadi tim pelengkap dan kini mulai bisa bersaing di level ASEAN. Perjalanan karir pria berusia 36 tahun itu tentu telah memberinya pengalaman besar di dunia sepak bola.
bola. Sebagai pemain, Honda menjadi salah satu pesepak bola tersukses di Jepang. Keisuke Honda memulai karir sepak bolanya dengan menimba ilmu di Setsu FC, Gamba Osaka hingga Seiryo High School. Kemudian, ia dilirik klub kasta tertinggi Liga Jepang yaitu Nagoya Grampus 8 pada 2005. Sukses menampilkan kerja ciamik di sana, Honda pun mendapatkan tawaran dari klub asal Jerman VVV Vilno. Berlanjut di tahun 2009, Honda kemudian hengkang ke Rusia dan memperkuat CSKA Moskow, di mana ia berkesempatan tampil di Liga Champions Eropa untuk pertama kalinya. Kiprah manisnya pun tak berhenti sampai di situ. Honda berhasil mengantarkan CSKA Moskow meraih sejumlah gelar bergengsi. Setelah 4 tahun membela CSKA Moskow, Honda direkrut AC Milan dengan status bebas transfer di tahun 2014. Di San Siro, Honda mendapatkan kontrak 4 tahun. Selama itu, Honda berhasil membawa Milan menjuarai Supercoppa Italiana di tahun 2016. Tak hanya di level klub, Keisuke Honda juga bersinar di level timnas Jepang. Ia pernah main di Italia rupanya, dia main AC Milan. Nah, ini pengam guys. Kalaulah Erick Thohir menjadi ketua umum nanti. Nah, Erick Thohir kan dia pemilik juga kepada Inter Milan. Jadi Inter Milan, AC Milan, mungkin mereka pernah berkolaborasi kan. Oke. Menarik juga nih. Membela Jepang di berbagai kelompok usia, mulai dari usia 20, usia 23 hingga senior. Bersama dengan Jepang, ia juga sukses mengangkat berbagai trofi juara. Di antaranya adalah Piala Asia 2011. Kemudian, Honda juga tampil di Piala Dunia bersama dengan timnas Jepang. Sementara itu, Honda sudah terjun di dunia kepelatihan sejak tahun 2018 saat ia masih aktif sebagai pemain profesional. 2018. Ia menjadi pelatih timnas Kamboja sekaligus menjadi bagian dari klub asal Australia Melbourne Victory. Setelah gantung sepatu di tahun 2021, Honda mulai fokus menjalani karirnya sebagai pelatih dan membenahi sepak bola Kamboja. Berkat tangan dinginnya, Keisuke Honda menyulap Kamboja menjadi tim yang sanggup merepotkan Thailand dan timnas Indonesia. Di Piala AFF 2022, Kamboja sempat menahan timnas Indonesia 1-1 sebelum akhirnya kalah dengan skor 1-2. Sementara dengan Thailand, Kamboja sempat tertinggal 1-2 sebelum akhirnya tumbang 1-3. Di Piala AFF 2022 dapat juga dia gol dengan Thailand kan. Dengan Indonesia pun dia dapat 1 gol. Kamboja membungkam Filipina 3-2 dan melibas Brunei dengan skor 5-1. Di bawah arahan Honda, level Kamboja bisa dibilang sudah setara dengan Filipina dan Myanmar, serta meninggalkan Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Wow, menarik pencapaian yang dialami oleh Keisuke Honda ini sebenarnya guys. Ada kejuaraan, ada juga pengalaman bermain di Italia, bermain di Australia, bermain di Rusia, bermain di mana lagi tadi guys. Tapi ada banyak. Dia pergi ke Eropa, pergi ke Rusia, pergi ke Australia, dan akhirnya pergi ke Kamboja untuk menjadi manajer dan juga pelatih di situ. Sebelum itu, sebagai pemain dia pernah mencipta kejuaraan di Piala Asia 2011 dan juga di Piala Dunia 2014-2018. Dia juga mencetak gol ketika pertama kali berdepan dengan Cameron ya di Piala Dunia FIFA 2014. Ketika itu Jepang menang 1-0 kepada Cameron. Dan juga di Piala Dunia 2018 ya. Keisuke Honda juga mencetak gol ketika menentang Senegal di peringkat kumpulan. Kemudian sebelum itu di 2015 Piala Asia juga Keisuke Honda juga mencetak gol ketika menang ke atas Palestina 4-0. Jadi ada banyak juga lah pengalaman dan juga keterlibatan Keisuke Honda ini ketika membantu Jepang itu untuk naik ke persada yang lebih tinggi sehingga ke Piala Dunia sebelum dia mengakhiri kerjanya di 2018 untuk menjadi pelatih kepada Kamboja pula. Dan diketahui Kamboja telah meningkat drastik ya, melawan Thailand dan melawan Indonesia juga bisa mencipta gol juga ya, dan juga mengalahkan Brunei. Itu yang sangat-sangat kemenangan bermakna di tahun 2002 tahun lepas. Itu kerjaya yang paling terbaik buat Keisuke Honda ketika mengendalikan timnas Kamboja. Jadi apa juga kaitannya dia datang ke Indonesia ini sebenarnya? Masih lagi kita berteka-teki, masih lagi kita tidak ketahui
keadaan sebenar, sama ada untuk melatih timnas atau melatih kelab ataupun ada proyek lain yang bersangkutan dengan pembangunan sepak bola di Indonesia itu. Jadi sama-sama kita nantikan dalam 2-3 hari ini pengumuman ataupun bagaimana info-info yang kita dapat nanti di media-media sosial dan juga info yang terdekat daripada sumber-sumber yang disahihkan. Oke guys, bagaimana pula pandangan kalian dengan Keisuke Honda ini? Adakah dia patut untuk bergabung membina pembangunan yang ada di sepak bola Indonesia pada saat ini ataupun masuk ke dalam kelab-kelab yang ada di sepak bola Indonesia ataupun lain-lain misi yang kalian mempunyai info yang terkini. Oke, sama-sama kita nantikan komen di bawah ini guys. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah Soekarno Negara. Assalamualaikum. Bye-bye.